Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita semua bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom meeting untuk melaksanakan kajian intensif virtual IKADI Sleman dengan materi ekonomi Islam untuk jenjang kuliah ya, di pertemuan terakhir. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau, berkat dakwah beliau, Islam bisa hadir sampai kepada kita dan menjadi jalan hidup kita seluruh umat muslim, seperti itu. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau dan juga melanjutkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-8 untuk kajian ekonomi Islam di kajian intensif virtual IKADI Sleman. Sebelumnya mengingatkan kembali kepada para peserta, yang pertama yaitu untuk mengisi presensi yang sudah kami bagikan di grup. Kemudian yang kedua untuk mengisi evaluasi, karena ini merupakan pertemuan terakhir, jadi kami menyediakan link evaluasi untuk bisa memberikan kritik, masukan, saran berkaitan dengan pelaksanaan kajian intensif virtual IKADI Sleman. Kemudian yang ketiga, insya Allah akan kami umumkan berkaitan dengan selesainya program kajian intensif virtual IKADI Sleman dari jenjang ULA, WUSTO sampai jenjang ULIA, ya, yang sudah sejak bulan kalau tidak salah bulan Agustus ya dimulai berkaitan dengan kajian intensif virtual ini. Alhamdulillah sudah sampai ke jenjang ULIA yang pada malam hari ini kita akhiri, dan ini juga di antara seluruh pertemuan IKADI, kajian intensif virtual IKADI, soalnya ini pertemuan yang terakhir ya, karena jadwal pekanan itu yang Senin malam yang paling terakhir, seperti itu. Jadi harapannya pada para peserta untuk hadir di malam hari ini dan juga memberikan masukan berkaitan dengan kajian intensif virtual IKADI. Baik, sebelum kita mulai, dipersilakan kepada para peserta untuk menyiapkan alat tulis atau hal-hal lain yang digunakan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Muhammad kami persilahkan. Terima kasih Mas Evan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para peserta KIV IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di pertemuan terakhir untuk materi ekonomi Islam. Mudah-mudahan materi-materi yang sudah kita bahas menambah ilmu kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian harapannya bahwa ini hanya sekedar pemantik ya, pemantik untuk terus belajar kembali. Syukur nanti bisa menerapkan, meskipun seringkali saya sampaikan bahwa dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi syariah yang berkaitan dengan adanya kelembagaan, kita belum bisa mewujudkan sesuatu kelembagaan ekonomi syariah yang memang betul-betul, karena banyak faktor yang harus dipersiapkan ya. Nah, tapi kalau nanti masyarakat sudah memahami tentang bagaimana proses ini terjadi,
insya Allah ya tahun ke depan mudah-mudahan harapan kita untuk memiliki lembaga keuangan syariah, lembaga ekonomi syariah yang benar-benar bisa terwujudkan. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok yaumil akhir. Dan kali ini kita mensanad yaitu mencoba mengembangkan satu kegiatan ekonomi yang mencontoh bagaimana Rasulullah melakukan kegiatan pada waktu itu, ya meskipun bisa jadi tidak bisa sepenuhnya, ya, tapi minimal kita ada upaya. Nah, saudara sekalian, pada perjumpaan kemarin kita membahas tentang perhitungan bagi hasil di perbankan, itu baru selesai ya. Dan masih ada contoh kelembagaan yang ada di sekitar kita, yaitu ada asuransi, ada pergadaian ya. Nanti kalau waktunya cukup saya singgung sedikit tentang keuangan sosial Islam, utamanya kaitannya dengan pemberdayaan zakat dalam rangka untuk mengoptimalkan atau memberdayakan masyarakat kurang mampu, sehingga kita punya gagasan atau konsep yang mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan oleh para pihak yang sudah bergerak di bidang keuangan sosial Islam. Belum lagi ditambah misalnya yang sekarang menjadi topik yang selalu hangat, yaitu dengan adanya wakaf uang yang harapannya nanti bisa menyelesaikan persoalan perekonomian masyarakat. Karena kalau saya lihat ada dua sisi ya, jadi ada zakat yang itu lebih pada untuk softwarenya, kemudian ada wakaf itu lebih kepada hardware, apalagi kalau misalnya wakaf tanah yang nanti bisa diproduktifkan, misalnya begitu. Nah, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Nah, untuk memberikan penjelasan, saya akan share materi. Yang ini sudah saya sampaikan dulu. Ya, kita langsung ke materi bagaimana perhitungan utamanya untuk aplikasi di dalam asuransi syariah ya. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti tidak terputus-putus lagi wifi-nya ya. Kemarin terputus-putus terus. Ya, perhitungan dalam asuransi kita sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, materi ke-6 ya, ke-6 tentang produk, bahwa produk asuransi itu ada asuransi keluarga, yaitu yang disebut dengan asuransi jiwa, kemudian ada asuransi umum. Dalam asuransi keluarga itu ada yang sifatnya individu dan kelompok atau grup atau kumpulan. Nah, penjelasannya kalau keluarga ini bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi. Dalam musibah kematian yang menerima santunan sesuai perjanjian adalah ahli waris ya, atau yang ditunjuk. Nah, dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Ya, ini sebetulnya untuk mengantisipasi ya. Ya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pernah saya sampaikan seperti sekarang ini adanya wabah yang kalau kita tidak cukup dana akan jadi masalah kan itu. Nah, kemudian jenis asuransi keluarga nanti ada yang modelnya itu dengan unsur tabungan. Jadi asuransi dengan unsur tabungan, nanti kita bisa memilih ada asuransi dana investasi, asuransi
dana haji, asuransi pendidikan atau dana siswa, kemudian asuransi jabatan ya. Nah, kemudian ada yang tanpa unsur tabungan. Jadi semuanya premi itu untuk tabaruk. Jadi kalau yang tabungan itu kita bayar premi, nanti sekian persen untuk tabaruk, untuk derma kita, untuk hibah kita, yang tujuannya adalah persiapan kehidupan kita di akhirat besok. Ya. Kemudian untuk di dunianya berupa tabungan, ya nanti besarannya untuk tabaruk itu sudah ada formula, yaitu berdasarkan pada usia dan masa perjanjian. Nah, bentuknya kalau yang tanpa unsur tabungan, misalnya asuransi kecelakaan diri, asuransi khairat keluarga, asuransi majelis taklim, ya, asuransi pembiayaan. Misalnya ada bank yang memberikan pembiayaan itu untuk menjaga nanti kalau terjadi apa-apa bisa diasuransikan. Kemudian asuransi wisata dan perjalanan, kemudian kecelakaan siswa, kemudian perjalanan haji atau umroh, itu bisa dilakukan dengan menggunakan asuransi. Lalu kalau asuransi umum, bentuk asuransi ini memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan, pabrik, dan sebagainya. Nah, jenisnya nanti bisa asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, misalnya kita beli kendaraan baru kan kadang-kala ada yang diasuransikan ya. Jika terjadi apa-apa nanti ada yang bisa kita klaimkan gitu. Kemudian risiko pembangunan, ada pengangkutan barang, ada risiko mesin dan lain-lain. Nanti tergantung dari perusahaan itu akan mengembangkan produk seperti apa ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ini, bagaimana cara perhitungannya? Ini contoh mekanisme perhitungan preminya seperti apa. Nah, untuk menghitung ini ada tabel, saya buatkan tabel aplikasinya ya. Jadi asuransi untuk dana investasi. Ini yang digunakan untuk investasi. Jadi kita nanti membayar premi yang ada unsur tabungan ya. Jadi ada data peserta, nanti misalnya nama Irfan, kemudian umur berapa ya, kemudian preminya berapa, masa perjanjiannya berapa, kemudian ada tabaruk. Tabaruk nanti tergantung dari masa perjanjian dan usia seseorang ya. Kemudian biaya pengelolaan, ini biaya loading atau biasanya itu sekitar 20-30% itu diambilkan dari premi tahun pertama. Ya. Kemudian karena ini syariah, menggunakan akad untuk investasinya adalah mudharabah. Di dalam mudharabah itu nanti ada namanya nisbah, yaitu nisbah untuk peserta 55%, untuk perusahaan 45%, kemudian nanti ada hitungan tingkat investasi yang setiap tahun berubah-ubah. Ini hanya sekedar contoh saja ya, misalnya nanti pakainya 13% terus karena untuk kemudahan perhitungan aja. Tapi dalam realitasnya nanti tingkat investasi ini berubah-ubah, ya bisa 12 ya tergantung situasi ekonomi baik atau tidak. Kalau situasi ekonominya krisis ya bisa jadi tidak sampai 12 ya. Kalau 12 itu asumsinya kan setiap bulannya ada return sebesar 1% kira-kira begitu ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya ada tahun. Ya, tahun ke-1, 2, masa perjanjiannya berapa, misalnya 10 tahun ini ya. Kemudian kita bayar premi, dibayar tahun pertama, maka di sini ada jumlah premi yang terkumpul. Nah, terkumpul berapa, kalau 1 juta masuk 1 juta. Kemudian ada tabaruk, tabaruk itu nanti hitungannya adalah persentase tabaruk dikalikan dengan premi yang dibayar. Kemudian jumlah tabungan
Ini sebetulnya ada rumusnya di sini nih. Ini saya bikin ini ya. Nah, pakai yang berikutnya. Jadi kolom tadi, kolom ini kalau kita lanjutkan nanti ada rumusnya ini. Cuma rumusnya tidak pakai notasi ya, tapi pakai kalimat. Ya, karena kalau notasi kita harus hafal misalnya tahun nanti apa T atau apa dan seterusnya, itu tidak masalah lah. Ya, kolom pertama tahun nanti 1 2 3 sampai mungkin 10 ya. Kemudian kolom kedua berarti sini ini adalah jumlah premi yang terkumpul itu didapat dari besarnya premi yang dibayar oleh nasabah dikalikan dengan tahun berjalan. Artinya kalau tahun pertama dia membayar premi 1 juta berarti masuk di sini 1 juta. Tahun kedua berarti akumulasi tahun pertama sama tahun kedua. Dibayar 1 juta berarti akumulasinya di sini 2 juta. Tahun ketiga juga 3 juta begitu ya. Misalnya gitu. Kemudian jumlah tabaruk. Tabaruk yang terkumpul itu adalah persentase tabaruk dikalikan dengan premi yang dibayar. Jadi tadi tabaruknya 1,25. Kemudian preminya 1 juta. Maka tabaruk di sini adalah 12,5 ribu ya, 12.500. Tahun kedua berarti berapa? 25.000 ya. Yaitu 1/4 kalikan 2. Jadi 25. Ketiga juga sama seperti itu. Nah, kemudian jumlah tabungan yang terkumpul itu adalah, nah di sini nanti ada dua, ada baris pertama dan baris kedua. Baris pertama, ini baris kedua. Tabungan berarti yang baris pertama itu adalah premi yang dibayar dikurangi biaya pengelolaan, dikurangi tabaruk. Tadi misalnya 1 juta, di sini 1 juta, kemudian tabaruknya 12.500, maka jumlah tabungannya adalah 1 juta dikurangi biaya pengelolaan 30%, 300 berarti ya. Berarti tinggal 700, kemudian dikurangi 12,5, berarti 600.875 misalnya. Nah, masuk di tabungan ini. Kemudian jumlah bagi hasil, kolom kelima, jumlah bagi hasil itu adalah jumlah tabungan yang terkumpul dikalikan dengan tingkat investasi, misalnya tadi berapa, 13%, kemudian dikalikan nisbah peserta. Nisbah pesertanya adalah beberapa tadi 55% ya. Nah, nanti ketemunya berapa. Kemudian dana kematian. Dana kematian ini kalau nanti misalnya peserta itu mengalami musibah kematian, ahli waris akan mendapatkan klaim dana kematian yang bisa dihitung dari masa perjanjian dikalikan dengan premi yang dibayar, dikurangi premi yang dibayar pada tahun yang bersangkutan. Maka kalau tahun pertama, berarti kan kalau masa perjanjiannya 10 tahun, berarti 10 kali premi 1 juta, dikurangi premi yang dibayar tahun pertama 1 juta, maka di sini jadi 9 juta gitu ya. Nah, rumusnya seperti itu. Kemudian nilai tunai itu adalah nilai uang yang akan diterima oleh peserta apabila dia mengundurkan diri karena mungkin kesulitan keuangan atau dia sampai akhir masa perjanjian. Ya, nanti kalau dia sampai akhir masa perjanjian berarti dapat nilai tunai di tahun ke terakhir ya. Kalau dia mengundurkan diri maka dia akan mendapatkan nilai tunai tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengundurkan diri tahun ke-6, maka dia mendapatkan nilai tunai tahun ke-5. Nah, seperti itu. Kemudian ada klaim meninggal. Klaim meninggal itu adalah nilai tunai ditambah dengan dana kematian. Ya. Kemudian kita hitung berapa tingkat kembalian kita atas dana kita pada saat itu sudah diputar oleh perusahaan asuransi.
Bisa dihitung dengan persentase nilai tunai dengan premi itu sama dengan nilai tunai dibagi dengan premi yang dibayar pada tahun yang bersangkutan. Nah, jadi ini kolom yang digunakan untuk perhitungan ya. Nah, bagaimana aplikasinya dalam hitungan? Nah, sebagai contoh misalnya begini. Irfan usia 35 tahun, preminya 1 juta, masa perjanjian 10 tahun, tabaruknya 1% ya, kemudian biaya pengelolaan 30%, kemudian mudharabah, nisbahnya peserta adalah 55%, perusahaan 45%, tingkat investasi 12%. Nah, dengan formula tadi, ayo kita melibatkan peserta ini. Mari kita berhitung ya. Misalnya tahun pertama, ayo kita hitung bareng-bareng biar tahu ya. Ada yang bisa? Coba. Katanya ada door prize ya Mas Ivan ya. Door prize-nya dapat rumahnya masing-masing ya. Ada yang bisa? Ayo coba tadi dengan rumus tadi. Datanya ini. Premi 1 juta, masa perjanjian 10 tahun, tabaruk 1%, biaya pengelolaan 30%, kemudian nisbah peserta 55, perusahaan 45, tingkat investasi 12. Saya pancing misalnya di sini biar bisa saya ketik. Nah, ini sebetulnya sudah ada jawabannya sih. Tapi kan kalau asli dijawabkan nanti bingung carinya ya. Tapi kalau dengan proses, sebentar. Nah, di sini kita isi 1 juta ya. Untuk simulasi ini. 1 juta. Kemudian tabaruk 1% dari 1 juta. Berapa? 10.000 ya. Jumlah tabungan berarti 1 juta dikurangi 300.000, 700, kemudian dikurangi 10.000. Berapa? 690 ya. Kenapa besar ini? Nah, bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya adalah 690 dikali 55% dikali 12%. Ini nanti ini hasil real gitu ya. Jadi 12% itu setelah hitungan real investasi. Maka di situ ketemu berapa itu? Rp690.000 dikalikan 0,55, kemudian dikalikan 0,12, berarti di sini dapatnya berapa? 45.000. 45.540 ya, 540. Nah, kemudian nilai tunainya adalah
Nilai tunai itu tabungan ditambahkan dengan, bukan di sini ya. Di sini ya. Itu dana kematian, sorry. Nomor 5. Ya, nomor 5. Saya hapus. Nah, di sini. Nah, dana kematian itu didapat dari 10, masa perjanjian itu 10 dikali dengan 1 juta. Dikurangi 1 juta. Jadi sama dengan 9 juta. Ya. Kemudian nilai tunainya itu adalah 690.000 ditambah dengan 45. Nah, ditambah dengan 45.540 ya, sama dengan berapa? 735. 690 ditambah 45.540 ya, 735 ya Mas. 735 540 ya. Nah, begitu. Kemudian klaim meninggal, jika nanti terjadi satu musibah kematian, ahli waris dapat 9 juta ditambah yaitu dana kematian ditambah dengan 735 540. Jadi sama dengan 9 juta 735 540. Jadi kalau misalnya ini kejadian gitu ya, Pak Irfan habis membayar premi, seminggu kemudian meninggal, itu ahli warisnya langsung dapat segini ya. Jadi baru bayar 1 juta, langsung dapat segini. Nah, 9 juta ini diberi dari dana apa? Ya dari tabaruk ini sebetulnya. Di dana tabaruk yang dikumpulkan oleh perusahaan itu yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Ya, kalau misalnya ini ada peserta yang mengatakan bahwa masalah hidup dan mati kan urusan Allah itu ya. Ya, kalau sudah dibegitukan selesai, kita nggak usah sinau ya. Ini kan cara dalam rangka untuk ya meminimalkan risiko keuangan pada saat orang tua atau keluarga kita mengalami satu masalah. Kalau nilai tunai ini dihitung dari yaitu 735 540 dibagi 1 juta. Nah, gitu. Ketemunya berapa? Sama dengan 0,735 ya. Artinya apabila kita mengundurkan diri tahun kedua itu sudah tidak bayar lagi, berarti duit kita itu tinggal 73,5%. Jadi yang kita terima hanya 735.540 itu. Nah, seperti itu.
Nah, seperti itu. Jadi jalan ceritanya nanti seperti ini. Ya. Nah, kemudian tahun kedua berarti berapa? 1 juta dikalikan tahun. Berarti ada 2 juta ya. Tabaruknya berapa? 20.000. Nah, di sini itu nanti berarti 2 juta dikurangi biaya pengelolaan, meskipun di situ dikatakan dari premi tahun pertama, tahun kedua tetap mengikut. Kenapa? Karena akumulasi di sini. Ya, tetap dikurangi 300.000, terus dikurangi tabaruk 20.000. Nah, kemudian ditambah bagi hasil tahun lalu, ditambah 45.540. Nah, ketemunya berapa itu? Di 2 juta dikurangi 300 ya, dikurangi 20.000, ketemunya kan 1680 ya, 1680, kemudian ditambah dengan 45.540, ditambah 45.540. Di situ ketemunya 1. Afwan Ustaz, mic-nya ke mute. Afwan Ustaz. Cek. Udah, hidup ya? Ya, hidup. Ya. Ya, jadi ngitungnya di sini 2 juta, minta tak kasih contoh tahun kedua aja, nanti tahun ketiganya mengikuti ya. Cara ngitungnya 2 juta dikurangi 300.000 dikurangi 20.000 ditambah 45.540. Jadi pengurangan-pengurangan itu ketemunya 1.680 ditambah 45.540. Nah, ketemunya nanti sama dengan 1.725.540. Nah, kemudian nanti bagi hasilnya di sini dihitung lagi, yaitu 1.725.540 dikali 55% dikali 12% sama dengan 0,55 dikali 0,12
Jadi ketemunya 113.885,6 ya, atau 886 lah, tak bulatkan aja. Nah, kemudian dana kematiannya di sini berapa kira-kira? 10 juta dikurangi 2 juta, berarti 8 juta di sini. Nah, gitu. Kemudian nilai tunainya adalah 1725.540 ditambah berapa? 113.886. Nah, berapa itu? Ditambah 1725540. 183. Betul ya, Mas? Ya, 1839 426. Nah, seperti itu. Kemudian klaim meninggalnya berarti berapa? 8 juta ditambah ini berarti 9 juta. 839 839 426. Nah, itu kemudian nilai persentase nilai tunai dengan premi berarti 1839 426 dibagi 2 juta. 91%. Ya, sama dengan 91%. 0,91. Ya, seperti itu. Nanti kalau tahun ketiga berarti di sini berapa? 3 juta ya. Di sini 30.000 ya. Nah, kalau kita hitung secara keseluruhan nanti ketemunya inilah. Nah, kalau mau gampang ini. Sudah saya hitung ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti Pak Irfan ini sampai akhir masa perjanjian, maka dia mendapatkan nilai tunai di tahun ke-10, yaitu dapatnya 10.877. Nah, di situ. Tapi kalau misalnya Pak Irfan itu mengundurkan diri tahun ke-7, berarti tahun ke-7 dia tidak bayar premi, maka yang didapatnya adalah nilai tunai tahun ke-6. Karena tahun ke-7 dia sudah keluar ya. Jadi dia bisa mendapatkan tabungan sama bagi hasil. Nah, begitu. Nah, kalau dia sampai akhir masa perjanjian, nanti dapat nilai tunai itu berarti tabungan ditambah bagi hasil. Jika perusahaannya mengalami keuntungan atau ada surplus keuntungan, maka dia akan ada tambahan namanya bonus yang didapat. Tapi kalau misalnya Pak Irfan ini meninggal tahun ke-8, dia sudah membayar premi tahun ke-8, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana sebesar 10.617.000. Ini klaim meninggal yang didapat oleh ahli waris. Jadi seperti itu ya. Ini satu bentuk asuransi dana investasi. Kalau mau pendidikan ada juga
Sebagai gambaran ya saya coba carikan yang pendidikan. Nah, ini kalau yang pendidikan seperti ini. Misalnya Fulan usia 35, kemudian dia punya anak, lahir, tahun pertama dia sudah ambil asuransi senilai misalnya preminya 10 juta ya. Dia bayar tahun pertama setiap tahun 10 juta. Ngitungnya sama tadi, rumusnya sama, cuma nanti pada saat anaknya Pak Fulan ini mau masuk SD, mau masuk sekolah di SD, nanti dia akan mendapatkan dana dari perusahaan untuk biaya pendidikan yaitu 10%. Ya, 10%. Nah, nanti akan mengurangi dana yang bersangkutan. Jadi tabungan ini nanti bisa berkurang. Karena kalau tidak dikurangi 17 juta di sini kan menjadi 49 ya. 49 juta. Kemudian juga kalau dia anaknya mau masuk SMP dapat 15% sekian. Nah, masuk SMA 20%. Mau masuk perguruan tinggi 40% gitu ya. Nah, kemudian nanti selama di perguruan tinggi masih ditanggung asuransi, cuma Pak Fulan tidak bayar premi. Jadi tahun pertama di perguruan tinggi tidak bayar premi, kemudian yang diputar adalah saldo akhir, yaitu 116 juta ini diputar pada tahun ke-18. Kemudian nanti ada bagi hasil, terus nanti digunakan untuk membayar sekolah tahun pertama 25% sekian. Nanti mengurangi saldo akhirnya tinggal 93. Saldo akhir ini menjadi enggak tahun berikutnya. Begitu terusnya sampai nanti tahun ke-4 di perguruan tinggi. Nah, diberikan 100%. Ini kalau kita mengasuransikan pendidikan anak. Ya. Nah, cuma biaya pendidikan kalau sekolah swasta mahal berarti harus bayar preminya gede ya. Kalau 1 juta ya nggak cukup untuk biaya pendidikan sekolah sekarang ya. Tapi kalau di negeri kan gratis ya. Kalau negeri gratis. Nah, gitu. Ini cara perhitungan dengan menggunakan pola syariah ya. Nah, ini contoh. Nah, nanti kalau teman-teman mengendaki itu tadi bisa nanti saya kirim atau langsung minta ke saya boleh juga. Oke. Ya, ini yang asuransi. Nah, kemudian selanjutnya adalah operasional di bagaimana kalau pegadaian. Nah, pegadaian syariah materinya apa namanya? Perhitungannya gimana? Jadi kalau syariah itu kan tidak menggunakan bunga, tetapi nanti menggunakan apa namanya ujroh ya. Ada tarif ijaroh yaitu sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan. Nah di situ perusahaan perpegadaian membuat standar hitungan dengan rumus seperti ini. Tarif ijarohnya.
Jadi emas misalnya kalau menerima gade emas itu rumusnya adalah taksiran dibagi dengan hitungan konstanta, dihitung per 10.000, kemudian nanti ada ujrohnya, kalau emas itu 90 rupiah, kemudian ada jangka waktu dibagi 10. Kalau di konven itu biasanya dibagi 15 ya. Kalau di syariah bagi 10. Saya pernah tanya kepada orang pergadean, kenapa dibagi 10? Wah, dia terinspirasi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu dibagi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga kan gitu kan. Nah, ceritanya begitu. Kemudian nanti ada elektronik, alat rumah tangga lainnya ya, itu ada taksiran, kemudian konstantannya 10.000 sama ujrohnya 95. Demikian juga kendaraan bermotor, misalnya mobil, motor itu ya. Ini artinya apa? Bahwa tarif ijarah dikenakan sebesar 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk kelipatan taksiran emas sebesar 10. Perbedaan ini diakibatkan karena tingkat risiko. Jadi risikonya semakin besar maka tarifnya semakin mahal. Biasanya kan risiko itu berbanding lurus dengan ongkos ya. Semakin berisiko semakin besar ongkosnya. Ya. Nah kemudian contohnya seperti apa? Kemudian nanti ada biaya administrasi ya. Administrasi itu nominal tidak pakai persen, tapi ini sudah diindeksasi. Jadi ada golongan marhun bih barang jaminan nilai taksiran itu misalnya kalau barang itu senilai 20.000 sampai 150.000 maka biayanya 1.000. Kalau golongan B itu senilai 151.000 sampai 500.000, 3.000 sampai misalnya golongan H. Jadi 50 juta sampai 200 juta itu biaya administrasinya 25.000. Ya nanti bisa jadi kalau ada perusahaan tidak dominasi Perum PT Pergadean, kalau ada pegadaian swasta mungkin bisa berbeda ya. Jadi masing-masing ada hitungan. Tapi ini yang sudah ada di dalam perusahaan pegadaian seperti ini. Nah contoh misalnya, diketahui nilai taksiran perhiasan emas misalnya 1 juta. Masa pinjaman 30 hari, maka jumlah maksimum pinjaman atau marhum bihnya itu dapat diterima adalah nanti taksirannya 90% dari nilai taksiran marhun. Berarti 90% dari 1 juta. Ya. Ketemunya yang bisa dipinjam adalah 900.000 ya. Jadi meskipun emasnya itu ditaksir senilai 1 juta, cuma nanti utangnya itu sebesar 900. Kemudian biaya administrasinya berapa? 5.000. Kita lihat tabel. Kategori 900 di sini kan, golongan C. Maka administrasinya 5.000. Ya. Nah kemudian ujrohnya berapa? Nah ujrohnya adalah taksiran dibagi 10.000 dikalikan 90 rupiah dikalikan jangka waktu dibagi 10. Berarti 1 juta kemudian dibagi 10.000 kemudian dikalikan 90 rupiah dikalikan 30 hari dibagi 10. Ketemunya 27.000 ya. Maka nanti kalau nasabah pergadean ini mau nebus, dia harus membayar sebesar 927.000. Ya. Nah, seperti itu. Jadi melunasi pinjaman setelah 30 hari jatuh tempo sebesar ini. Itu pinjaman awal ditambah dengan biaya ijarahnya, yaitu untuk pemeliharaan atau menjaga keamanan barang yang digadekan. Nah ini akad
akad seperti ini, itu kan gade itu kan hutang. Padahal katanya hutang itu kalau minta tambahan masuk riba. Tapi kok ini ada tambahan, kok boleh? Ya karena di sini namanya akad muawadah. Muawadah itu ada satu transaksi hutang, tetapi orang yang menghutangi dia menjaga keutuhan barang tersebut. Ya, berarti ada ongkos-ongkos yang dikeluarkan. Maka ongkos itu ditanggung oleh si pemilik barang yang menjaminkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi dasarnya itu. Nah, itulah satu contoh aplikasi yang mudah-mudahan kita nanti bisa mengetahui, atau minimal nanti kalau teman-teman mau coba ke perusahaan pegadaian yang ada di sekitarnya kan tahu. Oh, sampean bisa menghitung. Hitungan saya kok segini Pak, ini kan. Asuransi nanti kalau ada agen datang ke tempat jenengan, jenengan sudah bisa. Saya pernah itu. Cek Ustadz Afan, terputus koneksinya. Baik, Afan. Cek. Ya Ustadz, terputus ya. Kepada para jamaah, sambil menunggu Ustadz untuk bergabung kembali, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Kumat Mas. Oke, saya kira itu dulu. Barangkali ada yang perlu didiskusikan dari contoh tadi. Oh ya, terkait satu, yang lembaga keuangan keuangan sosial ya, keuangan sosial sekedar aja. Di awal pertemuan dulu pernah saya sampaikan bahwa salah satu bentuk keuangan sosial Islam kita adalah adanya zakat gitu. Bagaimana zakat itu bisa meningkatkan ekonomi umat. Maka secara teknis sebetulnya bisa kita kembangkan dengan pola seperti ini. Jadi harapannya zakat itu bisa menyelesaikan atau memberi solusi terhadap masalah kemiskinan masyarakat. Nah, yang dibutuhkan itu sebetulnya kan ini ya. Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat itu. Nah, pendapatan masyarakat bisa naik kalau gizi masyarakat baik. Karena pada saat dia punya gizi yang baik, masyarakatnya sehat, ya, imunitasnya bagus, sehingga corona tidak bisa masuk gitu kan. Nah, maka dia bisa lebih produktif. Nah, kalau produktif berarti pendapatannya naik, kan gitu. Lalu yang kedua adalah mampu membiayai sekolah. Nah, kalau sekolahnya bagus, maka kita akan punya SDM yang berkualitas bagus. Kalau SDM-nya kualitasnya bagus, maka kualitas kerjanya bagus, akhirnya pendapatan dia juga meningkat. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia punya pendapatan, maka dia bisa memiliki aset atau jaminan. Kalau dia punya jaminan, maka akses modal itu akan mudah. Ya, sehingga usaha dia bisa berkembang, akhirnya nanti pendapatan dia juga bisa meningkat. Nah, kalau ini nanti ada kaitannya dengan lembaga keuangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi memiliki dana untuk risiko, untuk mengambil
asuransi misalnya. Nah, di sini butuh kalau misalnya dia punya musibah, dia bisa menangani musibah itu, dan akhirnya nanti dia bisa melanjutkan usaha. Nah, maka di sini butuh ada namanya lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian di sini bisa ada tadi asuransi mikro. Asuransi mikro ini kan belum banyak dibicarakan masyarakat kita ya. Nah, misalnya kalau IKD nanti bareng-bareng bisa membentuk itu asuransi seperti yang dikembangkan oleh dokter di Malang itu siapa? Albisaid. Nah, itu kan yang dokter kemudian menggaitkan dengan para pemulung ya, apa hubungannya pemulung kok dengan asuransi? Ternyata para pemulung itu orang-orang yang kurang mampu, dia mencari bahan bekas, ternyata bisa digunakan untuk membayar premi kan. Itu kan inovasi yang saya kira sangat bagus sekali kan. Nah, dari sini maka ada 5 instrumen keuangan mikro yang itu bisa diambilkan dari zakat itu sebetulnya ya. Nah, caranya gimana? Ini, jadi orang-orang yang kurang mampu ini diberi caritas atau sodakoh. Nah, sodakoh jika dia sudah bagus, maka bisa dikasih pinjaman, loan, akord. Ya. Nah, kemudian kalau sudah bagus, kemudian nanti bisa dikasih pembiayaan. Pembiayaan itu berarti dia dikasih modal, diputar, nanti kalau ada hasil dia berbagi hasil ya. Syukur kalau ada rugi bisa kita ya memang tidak bisa kembali, bisa jadi begitu karena sumbernya kan dari zakat ya. Kemudian kalau sudah financing usaha bagus maka dia bisa saving. Nah, setelah bisa saving maka nanti dia bisa risk sharing, berbagi risiko. Nah, ini yang harus dikelola oleh siapa? Oleh lembaga-lembaga yang memang berpihak ke sini. Jadi santunan nanti bisa berupa sodakoh, hibah, pinjaman bisa kordulasan atau kord, kemudian pembiayaan bisa dengan akad murabahah, ijarah, mudharabah, tabungan nanti bisa wadiah, mudharabah, resharing bisa hibah, tabaruk gitu. Nah, kelima instrumen ini saling melengkapi untuk secara bertahap menguatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota, yang itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Ada kita bentuk baitul mal ya, kemudian ada baitul tamwil, ada takaful mikro atau asuransi mikro. Nah, kalau baitul mal itu nanti mengelola ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah misalnya. Kemudian baitul tamwil ini yang digunakan untuk dana komersil. Kemudian asuransinya mengelola keagenan asuransi mikro yang nanti harapannya bisa saling melengkapi dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat kurang mampu. Idealnya begitu ya. Ini satu konsep barangkali nanti bisa dikembangkan ke depan begitu. Nah, sodakoh, kodlon nanti urusannya dengan baitul mal atau juga bisa baitul tamwil. Ya, bisa. Nah, nanti ada financing, saving, baitul tamwil, kemudian risk nanti adalah asuransi. Ya. Nah, kira-kira begitu singkat terkait dengan masalah keuangan sosial. Nah, kalau yang wakaf, kalau wakaf ini ya bisa uangnya nanti utuh ya, uangnya dimasukkan, wakif membayar ke nadhir, cuma dananya nanti ditempatkan di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang itu adalah bank-bank syariah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi partner nadhir dalam mengelola dana wakaf uang itu. Sehingga kalau kemarin misalnya ribut atau menteri mengatakan bahwa dana wakaf bisa digunakan oleh pemerintah, yaitu sebetulnya tidak benar karena dana wakaf itu ada di nadhir wakaf sebetulnya. Nadhir wakaf kemudian digunakan hasilnya untuk kepentingan sosial keagamaan atau kemaslahatan umat.
Ya, saya kira begitu materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada diskusi yang bisa dilanjutkan. Terima kasih Mas Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz yang sudah menyampaikan daripada malam hari ini untuk kajian intensif virtual IKD dengan topik ekonomi Islam. Kepada para peserta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, jika ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi pada malam hari ini, kita belajar berkaitan dengan perhitungan aplikasi dalam lembaga keuangan Islam, mulai dari tadi ada asuransi, kemudian pegadaian, dan juga lembaga Baitul Mal ya, dan lembaga sosial. Ada satu pertanyaan Ustaz dari Saudari Harukyo Wijayanti, saya bacakan. Ustadz, untuk biaya administrasi di pegadaian tadi, kenapa ikut bertambah dengan naiknya nilai taksiran? Kan kalau administrasi nggak ada pengaruh dengan nilai barangnya, tidak seperti resiko pemeliharaan atau penyimpanan tadi. Kemudian ada sebagian teman-teman saya yang tidak setuju dengan asuransi. Mereka berpendapat itu haram karena ada unsur goror. Niku pripun ya Ustaz? Gorornya itu yang di mananya ya? Ya, jadi biaya administrasi yang di pegadaian tadi semakin besar nilainya tadi kan berarti semakin besar biayanya itu. Jadi hitungannya kira-kira begini. Jadi kalau kita nulis 1 juta dengan 10 juta itu kira-kira tambah tintanya enggak gitu loh. Ya kan? Jadi misalnya kalau 1 juta kan berarti 1,06. Kemudian kalau 10 juta berarti 10,06 kan begitu kan? Artinya bahwa administrasi nanti kan terkait dengan hal-hal apa saja yang terlibat di dalam satu proses pengelolaan awal transaksi itu. Nah, kenapa tadi dihitung lebih? Itu bisa jadi dari sisi kertas, bisa jadi dari sisi mungkin metre dan seterusnya itu kan ada penambahan sehingga jumlah itu ikut bertambah seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada teman yang berpendapat bahwa asuransi itu ada unsur goror. Ya, kalau di konvensional ya goror. Maka disitulah kemudian dipikirkan adanya asuransi syariah kan begitu. Nah, asuransi syariah itu dalam rangka untuk menghindari kegororan. Gorornya di mana? Dulu asuransi itu kalau tidak terjadi musibah kan kita tidak dapat uang kembali kan. Hilang duitnya. Maka ada pernah kejadian sampai menjelang akhir perjanjian kok nggak ada musibah. Akhirnya dia membuat musibah sendiri. Misalnya mengasuransikan rumah ya, sudah diasuransikan 10 tahun kok nggak ada masalah. Akhirnya rumahnya dibakar sendiri kan. Pernah terjadi itu. Kalau nggak salah saya awal-awal masuk di Jogja, ada seorang peserta asuransi di Jogja itu, dia mengasuransikan seluruh anggota keluarganya termasuk pembantunya. Nah, sampai masa perjanjian berakhir, menjelang akhir kok tidak ada musibah, akhirnya pembantunya itu dibunuh. Mati, meninggal. Nah, meninggal akhirnya dia mengklaim, tapi kan perusahaan asuransi pun kan tidak semudah itu kan. Ditelusuri kematiannya karena apa kan bisa dilakukan kalau di kepolisian itu untuk mengetahui ini meninggalnya disiksa atau apa otopsi. Otopsi ya. Otopsi. Otopsi betul. Di otopsi akhirnya wah ini matinya tidak wajar karena dibunuh, akhirnya malah ditelusur kan polisi kan bisa kan menelusur seperti itu. Ternyata si juragannya itu yang membunuh dan akhirnya dia malah masuk penjara juga, nggak dapat klaim kan gitu kan. Nah itu pernah terjadi. Nah itu goror namanya. Nah untuk menghindari goror tadi, dana hilang, maka akhirnya dibentuklah satu mekanisme dengan model investasi.
di mana pada saat orang itu tidak terjadi musibah pun akan tetap mendapatkan dananya kembali. Karena bentuknya kan tabungan yang kemudian diputar oleh perusahaan asuransi, ada hasil, berarti tabungan ditambah bagi hasilnya tadi gitu ya. Yang disebut dengan apa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang masih ingat boleh pulang. Apa? Nilai tunai ya, nilai tunainya tadi tabungan ditambah bagi hasil kan ketemu nilai tunai. Nah, seperti itu ya, Mbak ya. Ya, memang begini, asuransi ini ya apa ya? Ya, karena sudah lama kita menggunakan pola konvensional yang akhirnya seperti yang kita tahu gitu. Untuk mengembalikan kepada situasi yang benar itu juga butuh waktu ya, sama juga seperti bank syariah seperti itu kan. Ini butuh waktu betul memang. Ya, jadi itu letak gorornya di situ ya. Kemudian yang kedua dari Pak Samadi itu tentang koperasi. Adakah yang syariah? Mungkinkah atau tidakkah untuk menjadi koperasi? Sekarang udah banyak Pak Samadi nggih. Di BMT itu kan sudah ada yang berbadan hukum koperasi, KSPPS namanya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ya, itu badan hukumnya ikut di Dinas Koperasi. Nah, bagaimana pola mekanisme pengelolaannya? Ya seperti yang kemarin waktu kita bicara tentang perbankan itu sebetulnya mirip. Ada perhitungan produk-produknya juga ada kesamaan ya. Ada akad wadiah, mudharabah. Kemudian kalau anggota itu misalnya mau ngambil pembiayaan itu harus ditanya peruntukannya apa. Ya, kalau misalnya beli motor maka akadnya nanti bisa pakai akad murabahah gitu ya. Nah, seringkali pertanyaan juga muncul di masyarakat, Pak, asuransi itu kan tidak ada bunga tapi pakai jasa ya. Nah, jasa dengan bunga bedanya apa? Selama itu intinya begini, entah itu namanya jasa atau bunga, selama itu dikalikan dari pokok pinjaman, maka itu masuk dalam kategori riba gitu ya. Tapi kalau misalnya persentase dari nilai barang, misalnya gini, saya punya HP, kulaan 1 juta, terus tak jual kepada Mas Evan, saya minta keuntungan 10%, itu tidak riba. Karena apa? Ada barang yang saya serahkan. Karena di ayatnya kan wa halallahul bai'ah, menghalalkan jual beli gitu kan. Nah, jadi nanti seperti itu. Ya, Pak Samadi, koperasi sudah ada di sekitar kita, atau kalau mau misalnya ini grup apa ini? KIF, IKD, nah, sudah belajar ekonomi syariah, ayo kita bareng-bareng mendirikan koperasi syariah. Kan itu pesertanya berapa nih? Ada 24 ya. Nah, berarti ini sudah satu. Pendiri kan 20 orang. Tambah tinggal kita store berapa ratusan ribu. Simpanan wajib berapa, simpanan pokok berapa, sukarela berapa gitu. Ayo kalau mau silakan. Kita jalankan yang benar-benar lebih syariah dibanding dengan yang sudah ada. Kalau mau monggo. Cuma harus ada pengelolanya yang profesional loh ya. Ya nanti kalau misalnya mau ditindaklanjuti, saya siap itu membimbing lah dan menjadi anggota. Ya, misalnya nanti IKD punya koperasi syariah sendiri, IKD Sleman. Sudah punya belum, Mas? Punyanya Lazis belum. Oh, Lazis. Ya, kalau Lazis kan nanti bisa disinergikan kan. Jadi karena gini, pengalaman kami waktu di Basnas itu, kalau ngasih dana zakat itu dikasih cuma-cuma, kalau tidak lewat lembaga keuangan syariah, masyarakat kita itu langsung, oh iki duitnya sodakoh kok entek ra apa-apa. Ya, jadi akhirnya habis dimakan. Tapi setelah dapat dana dari Lazis BPD Syariah, bahwa itu harus dana dikembangkan, maka akhirnya
kita kerjasama dengan BMT, yang ngontrol itu BMT. Alhamdulillah itu namanya programnya itu Sekolah Saudagar. Itu dari 50 orang ada 5 yang sukses itu ya. Nah, yang saya waktu itu ternyuh adalah dalam waktu 6 bulan dia bisa berkorban, selama ini belum bisa berkorban. Jadi beli kambing dari hasil penjualan dagangannya itu. Ya, jadi harus ada pendampingan dan juga ya tadi ada yang mengawal, kira-kira begitu ya. Oke, kemudian ada lagi itu. Ya, Ustaz. Saya tadi siang dapat cerita teman yang pinjam di Koperasi Syariah, dia pinjam 40 juta dengan jaminan sertifikat rumah, lalu katanya bunga 2%, dia bilangnya begitu, bunga padahal Koperasi Syariah. Wah, ini syariah rasa bunga ini Mbak Aruki. Jadi nggak betul itu. Kemudian cicilan per bulan hampir 2 juta untuk masa pengembalian 3 tahun, kok jadi total bayarnya dia jadi banyak banget. Ya, jadi 72 ya. Wah, ya itu nggak benar ini. Kalau dia ngatakan syariah kok pakai bunga, itu harus ditelusuri dulu. Uang 40 juta itu diperuntukkan untuk apa dulu harusnya ya. Kalau 40 juta itu digunakan untuk pengembangan usaha, harusnya dia menggunakan akad bagi hasil. Ya, tapi kalau 40 juta itu harusnya nggak boleh pinjam 40 juta. Kalau pinjam 40 juta dalam syariah, itu ngembalinya harus 40 juta. Karena tidak boleh ada tambahan, karena pinjam kan. Tapi kalau pembiayaan 40 juta, untuk beli apa? Misalnya mobil second, kan sekarang mobil murah kan. Itu ada yang beli 176 unit. Ya, ada mobil murah misalnya 40 juta. Nah, itu maka nanti dia bisa menjual menjadi berapa tahun, misalnya 3 tahun. 3 tahun itu bisa menjadi, ya taruhlah misalnya 50 juta gitu ya. 50 juta berarti dia ngambil margin sebesar 10 juta selama 3 tahun. Nah, berarti nanti cicilannya kalau jual beli 50 juta dibagi 36 bulan. Nah, misalnya begitu. Ya, apa yang diceritakan oleh Mbak Haruki ini ada kesalahan di situ. Ya, seperti itu. Demikian, Mas. Ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Saya rasa ini sudah semua pertanyaan Ustaz pada malam hari ini terjawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi pada malam hari ini dan juga materi ekonomi Islam keseluruhan di kajian intensif virtual IKADI. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dari awal sampai akhir bisa menjadi tambahan ilmu kita, bisa mulai kita amalkan, sehingga ekonomi Islam benar-benar bisa kita wujudkan bersama seperti itu. Amin. Kemudian jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir mengikuti kajian intensif virtual IKADI untuk materi ekonomi Islam dan juga mengikuti kajian intensif virtual IKADI dari jenjang ULA, Usta sampai jenjang Ulia pada malam hari ini. Semoga para peserta bisa sembari menambahkan ilmu dan juga menyampaikannya, menyalurkannya sebagai upaya dakwah. Baik, mari kita akhiri kajian intensif virtual IKADI pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Mungkin satu pengumuman berkaitan dengan kelanjutan KIF IKADI, entah itu sertifikat dan lain sebagainya, insya Allah akan kami umumkan di grup bersama dengan pengelola yang lain, pengelola KIF IKADI yang lain. Jazakumullah khairan. Saya selaku MC wali kelas pada malam hari ini mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih maaf semuanya kalau ada salah saya. Ya, mudah-mudahan ketemu di lain kesempatan, di lain acara. Ya, saya undur pamit. Assalamualaikum. Sami-sami. Ya, amin.